Oke. Iya. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Pak. Oke. Jadi sebentar lagi tuh kita ujian. Sepertinya sih ujiannya sama kayak kemarin, dijadikan satu, praktek sama teori. Gitu. Nah, nanti prakteknya nanti pakai code runner ya, sama kayak kalian praktek kemarin, pakai itu saja. Cuman codingnya mungkin akan lebih banyak kalian buat dari awal. Jadi buat kelas dari awal dan segala macam. Nah, ini saya tanya sih, materi yang tidak paham sih bagian mana? Jangan bilang semua loh. Semuanya. Selama ada kisi-kisi, Pak, pasti paham. ADT udah paham belum? Kayaknya kok masih belum. Belum. Belum, Mbak. Jelas belum, Pak. ADT itu nanti pasti keluar, soalnya itu supaya kalian nanti bisa di mata kuliah berikutnya struktur data. Jadi struktur data itu modelnya sudah ADT semua. Nanti kalian disuruh buat stack, queue, list, doubling list, terus apa lagi ya, tree, graph. Nah, di situ. Itu konsep-konsep dasarnya sih di situ. Lah, sementara ini kan ADT kita kan Python kemarin kan pakainya kelas. Jadi ADT-nya itu berbasis objek. Kalau di Python. Pak dikasih nganu ndak? Tambahan materi, maksudnya saya demo gitu apa enggak? Iya, Pak. Gitu. Tak presentasikan. Iya. Oke. Sudah belum? Sudah ya? Ini saya sudah ganti RAM, saya sudah nambah RAM ini. Lancar. Oke, jadi tak terangkan kelas dulu ya. Jadi kelas. Pengen dibuatkan struktur data apa? ADT apa? Halo guys, kalian pengen dibuatkan ADT apa? Kelas sama modul, Pak. Lah ya, kelas apa wes? Yang merepresentasikan dunia nyata. Terbang dalam kurung sayap. Masuk burung. Kelas pacar ya? Yang buat UAS, Pak. Ya, enggak, ini contoh aja. Jadi kan kelas itu kan merepresentasikan yang ada di dunia nyata ya. Kalau itu berupa sistem ya sistem, misalnya sistem KRS, itu kita bisa buat kelas sendiri, buat kelas KRS. Lalu kalau kita ada data mahasiswa, biasanya merepresentasikan data sih, realnya seperti itu. Misalnya mahasiswa ya, ada data mahasiswa. Misalnya kita buat kelas pacar wes. Jadi gini. Nah, kenapa kok dikasih nama abstract data type? Jadi abstraknya itu ada di sini. Pas kalian buat main itu kan def main gini, tak save. Plat.py. Nah, terus ini coding kita. Kelihatan nggak coding saya? Kelihatan, Kurang Pak. besar? Kelihatan. Oke. Ya, kelihatan, Pak. Nah,
sebetulnya semua hal yang ada di Python itu adalah objek. Nah, objek utamanya itu diambil dari main ini. Kalau kalian compile lebih jelas lagi di Python, pada dasarnya itu semua codingnya itu dia itu istilahnya itu diwariskan atau dibawa oleh si main ini. Makanya kalau di Python zaman dulu ngodingnya itu seperti yang saya contohkan ini. Jadi ini coding standar zaman dulu. Kalau zaman sekarang kalian tidak perlu buat ini, tidak masalah. Langsung codingnya aja ditulis. Coding di sini. Tapi itu kalian jadi bingung nanti kalau programnya besar karena kalian tidak tahu main programnya itu ada di mana. Nah, sekarang kita anggap coding yang ada di dalam sini sebagai coding client. Jadi untuk programmer yang pakai library. Nah, jadi abstraksi itu misalnya kayak kalian pakai list. Jadi misalnya kalian pakai list kan tinggal L sama dengan kayak gini, lalu kalian isi langsung listnya itu berapa, 12, 1, 3 gini ya. Nah, langsung kalian print. Nah, ini kan di user, kalau kita sebagai user atau coding client ini kan mudah sekali untuk dipahami karena tinggal buat list seperti ini. Tapi di dalam Python dia sudah buat kelas list kayak gini, isinya bla 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 gitu. Nah, kita nggak tahu kan? Nah, itu abstraksi. Jadi kita melihat sesuatu itu dengan mudah. Itu abstraksi. Tanpa tahu implementasi atau dalemannya itu gimana cara bekerjanya. Nah, yang kita lakukan di sini sebetulnya adalah abstraksi. Lah, abstrak data type berarti tipe data abstrak. Tipe data abstrak itu contohnya ya list ini. Kita menerapkan ini. Tetapi bagaimana cara untuk membuat abstrak, tipe data abstrak tadi, yaitu implementasi di Python-nya itu dengan kelas. Jadi programmer yang membuat blok kelas ini blok kelas atau ADT atau yang membuat ADT ini itu adalah disebut dengan programmer provider atau programmer server atau programmer library. Begitu. Jadi implementasi sistemnya bagaimana? Yang membuat kelas-kelas ini seadanya kan nanti membuat program web misalnya menggunakan petanya si Google, berarti yang membuat library-nya itu adalah si Google. Lah kita yang pakai caranya gimana? Panggil aja fungsi-fungsinya atau panggil saja kelasnya di instance begitu saja. Di dalam coding main program kita, di dalam coding kita. Nah, jadi itu pertama kita harus bedakan dulu. Jadi kode yang dibuat oleh programmer provider sama programmer user atau programmer client. Ini programmer saja. Itu istilah yang saya buat sendiri sebetulnya. Nah, yang programmer client itu gunanya untuk memanggil secara abstrak, yang di programmer provider itu yang menyediakan library-nya. Nah, sekarang kita akan belajar dua-duanya langsung. Jadi kita akan menjadi programmer provider sama sekaligus kita akan coba panggil itu dan kita anggap diri kita sendiri juga sebagai programmer client. Nah, sekarang ini saya kasih seperti ini. Jadi ini format satu file. Jadi format satu file itu library-nya jadi satu di sini. Kalau format dua file berarti library-nya dipisah di file sendiri. Begitu. Nah, sekarang kita coba buat ADT. Buat ADT ya, misalnya ini buat ADT untuk apa ya, pacar misalnya. Yang punya pacar, mungkin yang jomblo biarin aja. Oke. Hah? Gimana? Oke, saya lanjut ya. Jadi cara membuat ADT pacar, berarti ADT itu di Java, di Python, itu pakainya kelas.
Jadi dia menggunakan object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Jadi kita anggap karena basically yang ada di Python itu semuanya adalah objek. Jadi ya kita anggap memang aturan sintaksnya itu kita harus membuat ADT itu menggunakan kelas yang berbasis objek. Oke. Nah, dari sintaknya ini langsung saja implementasi coding ya. Kalau teorinya kalian nanti bisa baca-baca dulu waktu saya nerangkan. Nah, caranya sintaknya itu pertama kalian buat kelas dulu. Kelas kayak gini. Lalu nama kelasnya pacar gini. Nah, saya memberikan dua versi. Ini versi yang pertama biasanya kalau orang sudah atau baru belajar atau maksudnya biar dia tidak terlalu banyak ngetik itu langsung seperti ini. Isinya nanti saya kasih pas itu maksudnya isinya kosongan tapi biar gak error. Nah, jadi saya kasih pas seperti ini. Ini yang bentuk pertama. Sintak yang pertama secara gampangnya kelas spasi apa namanya nama ADT-nya atau nama kelasnya itu disebut dengan misalnya di sini pacar, P-nya besar. Ini bebas, kalian mau buat pacarnya seperti ini juga boleh. Gini boleh. Yang tidak boleh adalah angka semua, sama seperti variabel, nggak boleh seperti ini. Nah, didahului dengan huruf dulu, kalau mau dibuat pacar ke 100 gitu misalnya, nah itu silahkan. Cuman, ya ini karena kita buat ADT pacar ya, standar aja saya pakai yang pacar seperti ini. Nah, ini kelasnya ya. Lalu, bentuk yang kedua, yang beberapa orang mungkin tidak melakukan ini. Jadi semua hal yang ada di Python itu dia merupakan objek. Jadi semua hal di Python adalah objek, termasuk kelas yang kita bangun ini. Jadi kelas yang kita bangun itu kelas yang dibangun itu juga merupakan objek. Jadi kalau Python yang dulu kita nuliskan codingnya itu masih seperti ini, objek. Jadi dikasih kurung objek seperti ini. Mau dikasih kurung objek atau tidak dikasih tidak masalah. Jadi bentuk yang pertama tadi ini saya kasih komentar aja ya, bentuk yang pertama tanpa ini. Jadi ini yang pertama, yang kedua dengan objek. Apa maksudnya objek ini? Berarti dia akan mewaris apa namanya? Memanggil atau mereferensi. Jadi sifatnya, karena semua sifat yang ada di Python itu diwariskan dari kelas objek. Jadi objek ini kelas sebetulnya. Kelasnya di mana? Kelasnya di Python. Jadi by default Python itu punya kelas namanya objek. Nah, ini ada keterangannya itu, kelas objek. Jadi dia itu mewariskan sifat-sifat objeknya itu pada suatu kelas yang akan kita bangun, apapun itu, mau dia pacar, mau dia vektor, mau dia stack, view, dan segala macam. Nah, ini hanya untuk keterangan. Jadi kalian boleh menuliskan coding kalian seperti ini cara yang pertama. Sekali lagi, kalian juga boleh menuliskan codingnya seperti ini cara yang kedua. Nah, cuman nanti ketika kalian belajar pemrograman berorientasi objek lebih lanjut, maaf sebentar. Kalau kalian belajar pemrograman berorientasi objek lebih lanjut, ini itu spesifik. Jadi objeknya bukan lagi objek punyanya Python, tetapi objek yang benar-benar pengen kita turunkan. Misalnya pacar itu turunan dari manusia, berarti kalian buat dulu manusia. Manusia seperti ini. Lalu nanti kalau kalian pengen buat pacar itu adalah turunan dari manusia, nuliskannya seperti ini. Nah, ini konsepnya disebut dengan inheritance. Tapi nanti kalian akan belajar itu di pemrograman berorientasi objek. Saat ini saya tidak akan memulai dari sini. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ada dua hal yang bisa kalian gunakan. Bisa jadi cara yang pertama ini atau coding yang cara yang kedua.
Sampai sini dulu. Masih paham? Paham? Paham, Good. Pak. Oke. Ini pelan-pelan loh saya. Step by step. Oke. Baik, kita akan mulai dari yang mana, wes? Cara yang pertama atau cara yang kedua, bebas. Cara yang pertama saja, wes, yang mudah, nggak apa-apa, gini. Oke. Tapi yang cara yang kedua ini, saya kasih komentar, biar nggak lupa. Oke. Oke. Error nggak ya? Pakai ini aja, wes, komentarnya. Oke. Nah, sekarang kelas pacar ini itu kira-kira dia punya atribut apa? Atau begini dulu, bagaimana caranya untuk membuat objek dari pacar ini? Jadi pacar ini kan bentuknya masih kelas. Kelas itu apa sih? Masih blueprint kan dia? Rancangan. Dia belum jadi objek. Nah, jadi supaya dia jadi objek, kita harus lakukan instance. Jadi, kita harus lakukan instance supaya kelas kita jadi objek. Caranya bagaimana? Kita buat variabel instance-nya, variabel objeknya bebas. Misalnya sebut saja mawar. Nah, mawar kayak gini toh, sama dengan kalau di Python caranya panggil saja pacar gitu. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya menggunakan new. Jadi ini kalau di Python tidak, sintaknya itu tinggal panggil aja nama kelasnya pacar. Karena di sini tidak ada init, by default dia itu tidak mempunyai nilai inisialisasi. Jadi sintaknya berikutnya adalah dikasih kurung buka, kurung tutup tanpa isian apapun. Nah, sudah. Ini adalah si pacar. Sekarang kita sudah punya objek namanya mawar yang merupakan instance dari pacar, dari kelas pacar. Kita punya objek mawar merupakan instance dari pacar. Nah, gampang kan, ini abstraksinya kita. Kita buat sendiri abstraksi kita, yaitu seolah-olah dengan mudahnya kita ingin membuat apapun bentuk instance dari pacar. Kalau ada 5 pacarnya gimana, Pak? Objeknya beda-beda. Misalnya ini ada mawar, nanti ada melati, ada bunga, itu misalnya. Ya tinggal buat aja. Pacar lagi, 2 instance, 2 objek, udah beda. Tambah lagi bunga. Pacar lagi, 3 objek. Kita sudah punya 3 objek pacar itu. Dimana setiap objeknya itu si mawar ini instance dari pacar, melati juga instance dari pacar, bunga itu juga instance dari pacar. Nah, gampang kan? Gampangnya di sini. Sulitnya di mana? Sulitnya nanti di rancangan kelasnya. Ketika kita jadi programmer providernya. Oke, di programmer klien tidak masalah karena kita tinggal panggil abstraksinya saja. Oke. Itu ya tinggal di print aja kalau misalnya mau ngecek ini mawar itu gimana, melati itu gimana gitu ya, dicek aja. Oke. Sebentar, tak compile dulu, tak run dulu. Nah, perhatikan di sini kita membuat 3 objek yang berbeda toh, mawar, melati, bunga. Oh, sebentar, ini kok mawar semua. Mawar, melati, bunga. Saya run lagi. Nah, perhatikan. Semuanya yang ada di Python itu dibawa oleh si main ini.
Ketika objek itu saya print, yang keluar adalah informasi keterangan bahwa semua yang ada di Python itu dibawa oleh si main ini. Anggap saja seperti itu. Kemudian si main ini punya kelas namanya pacar, yang merupakan jadi siapa tadi si yang pertama itu adalah si mawar. Si mawar itu dia tuh dibawa oleh si main dan merupakan instance objek dari objek pacar. Dia berada di alamat memori. Nah, ini alamat memorinya. Apa tujuan kita instance? Jadi tujuan kita instance tadi supaya kita bisa membuat blok memesan memori satu blok itu di komputer kita. Ini beda-beda kan alamatnya? Begitu. Jadi kalau kita pesen tipe data aja wes, misalnya A sama dengan 12 ini integer, berarti kita sudah melakukan pemesanan memori integer yang isinya 12. Kalau di bahasa pemrograman lain, dia satu blok memori untuk integer itu ukurannya adalah 4 byte. Kemudian 4 byte itu kalau kalian bayangkan aja yang gampangannya aja setiap satu byte itu satu blok. Berarti dia terdiri dari 4 blok byte. Kayak gini. Ini alamatnya urut 01, sebelahnya 02, 03, 04. Nah, ini satu bloknya itu. Nah, bagaimana untuk kelas? Padahal nanti kan kelas isinya ada banyak di bawahnya. Nah, itu isinya bisa banyak byte, misalnya 10 byte atau 20 byte atau bahkan lebih dari 100 byte. Nah, itu tapi caranya supaya dia bisa terpesan memorinya dengan cara instance. Jadi selama kalian membuat ini tidak dipanggil ya dia tidak akan membuat blok memorinya. Jadi ini hanya coding yang hanya disimpan secara temporary saja. Ya tetap disimpan di dalam memori, cuman ketika dia belum di instance, belum jadi objek itu memorinya belum dipesan, belum dipesan untuk digunakan untuk si mawar ini misalnya. Ini mesen satu blok lagi buat si melati, satu blok pacar memori itu ya, satu blok pacar memori buat si bunga lah kayak gitu. Nah ini makanya beda-beda. Jadi informasinya begitu ceritanya. Kenapa kok yang keluar informasi seperti ini? Nah, lalu sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ngantai turu-turu. Halo, ada pertanyaan, guys? Tidak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ketika kalian membuat pacar ini, ketika kalian membuat kelas pacar atau blueprintnya si pacar ini, kan pacar itu kan ada struktur datanya, ya kan? Kemudian pacar itu juga punya metode, ya enggak? Oke. Apa yang dimiliki pacar kira-kira? Yang dia berbentuk data. Kalau manusia yang berbentuk data atau atribut itu sesuatu yang menempel pada objek itu atau pada kelas tadi. Pada representasi objeknya itu, misalnya kalau manusia yang menempel itu kan tangan, kaki. Lalu nanti dia punya behavior, punya metode atau punya fungsi, di mana dia akan berhubungan dengan datanya tadi, tangan, kaki. Berarti kan seperti berjalan misalnya, metodenya berjalan, berlari, memukul, itu kan dia menggunakan atribut data tangan, kaki, ya kan? Oke, sekarang saya tanya pacar gimana? Wih, kira-kira atribut data buat pacar apa? Kepala. Ya jangan kepala juga. Yang lebih spesifik pacar itu apa itu? Umur. Umur. Boleh lah, itu penting ya soalnya ya. Oke, baiklah. Umur, misalnya pacar punya atribut data umur. Kita tak kasih keterangan dulu. Bawah sini aja wes. Atributnya umur. Terus apa lagi selain umur? Usia, Pak, usia. Ya bodoh. Ya sudah. Kalau kalian punya umur, kira-kira metodenya apa atau fungsinya apa atau tingkah lakunya apa kalau punya umur?
Salah sapa golek sing angel-angel. Umur. Apa kira-kira metodenya? Add. Yang berkaitan dengan umur. Kira-kira dia akan menyampaikan umurnya Anda? Si objek tadi kira-kira akan menyampaikan umurnya Anda? Berapa? Enggak, mosok. Kalian kan kalau sama pacar kalian misalnya atau calon pacar kalian kan tanyanya kan umur kamu berapa sih? Apa enggak Berapa? dijawab? Enggak dijawab kecuali yang buat tanyain tante-tante. Oh iya, Iya Pak. kan? Guna umur, Pak. Oke, berarti Tante-tante. iya kan lebih tua soalnya misalnya. Apalagi berat badan kan nanti ngejak gelut ya. Oke. Jadi metode yang berkaitan dengan atribut data umur, contohnya adalah dia memberitahukan umurnya. Atau gampangannya sebut saja dengan get. Nah, sekarang kalau seandainya kita buat atribut umurnya itu di luar dari, maksudnya di sini kita buat umur by default, karena Python itu tidak ada deklarasi, jadi dia langsung ngasih nilainya. Jadi by default dikasih umur berapa? Paling rendah umur pacar itu misalnya 18 tahun gitu, misalnya. 16. 12, Pak. 12 tahun, Pak. Oh ya, 12 tahun. Anak SD udah pada pacaran Bang sekarang. Pedofil. Oke. 4 tahun, Pak. Fakta yang ada, Pak. Yang penting ada ya. Oke, siap. Oke, kita punya pacar ya. Tadi kita sudah punya umur. Nah, bisa nggak kita mengakses umurnya default ini? Misalnya kita pakai satu objek aja ya. Ini kita hapus dulu. Melati bunga buat nanti saja disimpan. Nggak usah. Kita cuma punya objek mawar, kita coba print mawar, lalu kita coba print umurnya si mawar. Jadi print umurnya si mawar bisa nggak? Mawar.umur. Ternyata bisa, perhatikan. Ini saya buatnya tidak di dalam init, di luar, seperti ini. Kenapa kok tidak pacar, Pak? Pacar.umur. Nah, jadi ada dua. Ini mawar.umur, kemudian pacar.umur. Ini saya kasih keterangan. Ini objek mawar dari objek mawar. Yang satunya adalah Metode. dari kelas pacar. Dia bukan dari objek tapi dari kelas pacar. Nah, ini saya run. Nah, kalau kalian jadi desainer program seperti ini kan akan jadi bingung kan? Objeknya itu sebetulnya itu kan umur 12 tahun itu kan miliknya si objek, bukan miliknya si rancangannya. Tuhan kan membuat rancangan pacar itu misalnya ya, itu 12 tahun kan by default. Tapi ketika kalian mengenal si mawar atau si melati, itu kan harusnya umurnya beda-beda toh. Karena dia kan instance dari pacar tadi. Lah, ini coding yang seperti ini tuh akan membingungkan untuk programmer klien. Jadi ya nggak salah juga, ini bisa, cuman itu akan membingungkan. Nah, lalu seandainya tadi kita punya metode get. Metode get itu artinya get umur lah. Saya buat metode get umur. Nah, perhatikan. Cara membuat metode itu sama istilah ya. Jadi kalau di pemrograman berorientasi objek, kita gunakan istilah metode atau behavior untuk suatu fungsi. Apapun bentuk fungsinya, entah dia mengembalikan nilai ataupun fungsi yang tidak mengembalikan nilai, kita kenal itu sebagai prosedur. Nah, di pemrograman berorientasi objek kita sebut itu sebagai metode.
Makanya saya sekarang gunakan istilah metode untuk menggambarkan yang ada di sini. Kalau kalian mau jawab itu fungsi pun juga tidak masalah. Kalau buat saya sih nggak masalah. Itu cuman istilah saja. Caranya ya sama kayak buat fungsi. Def get umur begini. Oke. Def umur, get umur. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan umur dari si pacar? Berarti kan kita kembalikan si umur tadi kan, return umur. Gini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak saya isi? Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah saya pengen mengisi umur si Mawar itu saya edit. Karena setahu saya si Mawar itu umurnya adalah 18 tahun, kayak gitu misalnya. Lalu saya outputkan umur Mawar. Mawar.umur. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah melalui ini Mawar. Nah, bisa kan sekarang umur Mawar 18. Kita bisa ngisi langsung di atribut datanya, kita edit. Kita juga bisa panggil. Nah, kita juga bisa panggil melalui mekanisme get umur. Perhatikan, begini mekanisme get umur. Kita coba error. Nah, perhatikan. Dia karena umur itu miliknya si pacar, gini, jadi kita tidak boleh langsung serta-merta memanggil umur, karena di Python itu sedikit tricky ya, membingungkan antara lokal variabel dan global variabel, atau global variabel di dalam kelas, atau global yang terlalu global. Itu membingungkan. Makanya Python membuat mekanisme untuk mereferensi atribut datanya sendiri, itu dengan sebutan self. Jadi kalau kalian mau manggil umur yang ada di atribut datanya si pacar, itu diakses melalui self. Kayak gini. Nah, tapi self umur ini kalau kita panggil di dalam di dalam suatu fungsi atau metode ini, itu nggak bisa langsung seperti ini. Ya, kalau kita lihat sih sekilas ya harusnya ini bisa dong, gitu kan. Cuma di Python nggak boleh seperti itu. Sintaknya kita harus menitipkan self itu di dalam parameter yang pertama. Tidak boleh parameter yang belakang sendiri, nggak boleh. Dia harus di parameter yang pertama. Jadi supaya self itu dikenali di dalam sini, kan tadi ini error. Kalau ada merah-merah di Visual Studio itu error. Nah, ini kan error. Self itu nggak dikenali. Undefined variable self. Artinya self itu tidak didefinisikan. Nah, maka dari itu Python itu mengharuskan setiap metodenya yang dia itu mengakses atribut datanya dari kelas tersebut, itu harus menitipkan self di parameter formalnya, seperti ini, di awal parameter formal. Nah, tetapi ketika memanggil atau memanggil si metode ini, menerapkan abstraksi dari metode getUmar ini, itu jangan gunakan self juga. Jadi tidak perlu. Jadi ini gunanya dia hanya self itu hanya berlaku di dalam kelas. Jadi dia tidak akan berlaku di luar dari kelas ini. Kan di main ini kan sudah berada di luar dari kelas pacar ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba run. Umur Mawar 18. Tapi 18-nya ini diambil dari mekanisme get umur. Bukan dari, jadi umur Mawar dengan atribut, yang ini dengan metode. Nah, ini yang atribut berarti langsung dipanggil aja umur. Nah, bisa kan? Jadi sekarang paham kenapa kita harus pakai self, karena self itu mereferensi ke atribut data dari suatu kelas. Kenapa kok
Kenapa kok harus ada di parameter formal dari suatu metode di dalam kelas? Karena jika tidak diberi parameter, tidak diberi self-nya, self yang ada di dalam si metode tadi itu tidak akan dikenali. Nah, kenapa kok self yang ada di dalam di dalam kelas pacar ini ketika kita buat instance kemudian kita terapkan itu tidak harus dipanggil? Karena self itu hanya berlaku di dalam kelas, dia tidak berlaku di luar dari kelas tersebut. Jadi ini blok kelas itu dari sini sampai sini. Nah, sini sampai sini. Jadi dia hanya berlaku ya di dalam sini aja. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Guys, ada yang mau ditanya lagi? Jadi secara simpel itu self itu apa, Pak? Gimana? Jadi secara penjelasan singkatnya self itu kegunaannya apa, Pak? Tadi untuk mereferensi atribut data dari kelas. Untuk mereferensi atribut data dari kelas. Jadi kan tadi kan gini, kalau seandainya nggak kita kasih self, begini kan, kayak gini, ini nanti error. Nggak bisa kita manggil seperti ini jelas error. Lalu karena Python itu tidak punya cara untuk melakukan ini, jadi dia harus Python itu membuat mekanisme untuk mereferensi dirinya sendiri itu melalui satu variabel namanya self. Oke, terus kalian panggil self titik umur kayak gini. Masih nggak bisa, kenapa? Karena self itu tidak dikenali di dalam fungsi atau metode get umur. Supaya dikenali, Python buat aturan. Python itu buat aturan bahwa self itu harus ditempatkan di awal dari parameter yang ada di metode di dalam kelas. Tapi waktu memanggilnya tidak usah menggunakan self-nya, itu tidak usah diikutkan sebagai hitungan parameter. Jadi meskipun di sini ada satu parameter, tetapi ketika menerapkan itu dia tidak ada parameternya. Anggap saja tidak ada parameter karena self tadi itu hanya bisa dipakai sekali lagi di dalam kelas. Di sini di kasus kita di dalam kelas pacar. Gitu. Ada yang lagi yang mau ditanya? Woi, ada lagi yang mau ditanya? Gimana? Gimana guys? Oke, lanjut dah. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Nah, terkadang kita ketika mau membuat instance atau mau membuat objek, itu pengen sekalian membuat inisialisasi. Inisialisasi itu membuat nilai default dari atribut data kita secara langsung. Jadi pengennya secara abstrak itu pengennya gini, misalnya kita punya melati, saya tidak mau ngeset umur nanti ketika saya sudah membuat objek melati, tapi langsung di sini pacar, langsung saya kasih umurnya 20 tahun gitu misalnya. Pengennya seperti ini. Lah, caranya bagaimana? Supaya dia bisa ketika kita membuat objek melati ini, dari objeknya kan instance dari pacar ya, ketika kita membuat objek melati ini, sekalian memberikan umurnya si melati itu adalah 20 tahun. Jadi istilahnya kita instance sekaligus inisialisasi suatu atribut datanya si melati ini. Gimana caranya? Nah, kita gunakan suatu metode spesial yang kita sebut sebagai metode spesial yang disebut sebagai konstruktor. Apa maksudnya konstruktor? Dia akan mengkonstruksi secara langsung apapun nilai default yang diinisialisasikan ketika objek tadi dibuat atau di instance. Nah, bagaimana caranya? Caranya def __ init. Nah, kemudian wajib untuk memberikan self sebagai referensi. Lalu
atribut data apa yang pengen diinisialisasi atau nantinya pengen diberikan nilai default ketika membuat objek. Di sini katakanlah umur. Ya ini saya buat pakai nama yang berbeda atau nama yang sama pun tidak masalah. gitu misalnya. Nama yang sama pun tidak masalah umur. Boleh. Apapun namanya bebas. Nah ini nanti atau umur yang ada di sini diassign ke umur yang ada di atribut data. Sehingga kita menuliskannya self dot umur. Berarti umur yang ada di atribut data ini sama dengan umur yang ada di parameter dari konstruktor ini. Atau kalian mau gunakan nama yang sama pun tidak masalah. Karena yang satunya sudah dikasih self. Self itu artinya mengindikasikan atribut data yang ada di dalam kelas pacar ini. Sedangkan umur yang di sini itu nanti tergantung kita waktu manggilnya. Tadi misalnya ini 20 gitu. Oke. Jadi ini boleh seperti ini atau mau dibedakan aja tidak masalah, bebas. Biar tahu bedanya ini yang mana yang punyanya kelasnya, yang mana yang dia parameter. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa buat melati dengan inisialisasi pacar nilainya adalah 20. Kok ini merah? Yang jadi masalah yang satunya ini. Jadi kalau seperti ini, nah, no value for argument di konstruktor call. Jadi kita bisa membuat metode yang sama dengan parameter yang berbeda. Itu disebut dengan overloading method. Jadi supaya dia nggak error, kita juga membuat satu lagi konstruktor, tapi kosongan. Supaya dia nggak error, cuman buat kosongan aja. Kosongan ini satu parameter. Saya tidak menganggap self itu sebagai parameter ya. Jadi ini dengan satu parameter itu selain self. Ini tetap ada self-nya, meskipun kosongan tetap ada self-nya, tapi ini nggak ada apa-apanya, kita kasih pas. Supaya si mawar ini yang tadinya dia itu nggak ada inisialisasinya nggak error. Atau jangan-jangan nggak boleh. Oke, tidak boleh ternyata. Jadi kalau nggak boleh di Python, kita tidak bisa melakukan overloading konstruktor. Coba ini tak run dulu. Nggak boleh. Jadi kalau tidak boleh ya apa boleh buat? Kita berikan nilai default untuk si pacar ya sesuai sama dengan defaultnya si umur ini. Jadi 12. Udah. Biar dia senang. Oke, kita lanjut ke pacar melati si objek melati ini. Nah, ini punya sekarang dia punya inisialisasi langsung nilai yaitu untuk si umur 20. Jadi kalau kalian panggil umur si melati dengan pemanggilan atribut juga bisa. Umur mawar dengan atribut ya. Ini bukan mawar, ini melati. Karena objeknya sudah beda ya, jadi kita panggilnya ini semelati. Kemudian melati get umur kayak gini. Nah, langsung bisa 20. Jadi tanpa harus kita melakukan mawar titik umur sama dengan 20. Tanpa melakukan ini. Jadi ini ini tidak kita lakukan. Tidak perlu dilakukan karena dia sudah diinisialisasi di sini. Ya begitulah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo? Sudah, Pak. Paham sedikit-sedikit atau enggak paham juga, Mas Ian? Yang enggak paham sebelah mana? Sedikit, Pak. Oke. Nah, kita punya dua objek sekarang, mawar sama melati. Sekarang kita sudah melengkapi objeknya tadi atau kelasnya dari si melati dan mawar ya. Saya ngomong kelasnya dari mereka karena mereka itu instance dari kelas pacar ya. Si pacar kita sudah lengkapi dengan metode spesial atau konstruktor. Jadi kita bisa menginisialisasi suatu nilai
atau atribut data di dalam kelas tersebut langsung ketika kita membuat objeknya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita pengen buat metode biasa, Pak? Misalnya cuma keterangan aja deh, Pak, keterangan saja. Oke lah, kita buat metode biasa, cuma keterangan saja. Def keterangan. Gini, saya kasih nama cut gini misalnya. Lalu dia bentuknya prosedur, jadi print gitu misalnya. Oh boleh, silakan. Nah, print ini cuma keterangan saja. Kayak gini. Boleh tidak? Ya boleh. Ini ada error. Errornya apa ini? Has no argument. No quick fix available. Oke. Harus dikasih self juga jangan-jangan. Oke. Ternyata kita harus kasih self juga meskipun dia tidak memanggil itu. Coba ya, ini saya coba dulu panggil. Cut ini kita akan panggil di mawar misalnya. Di mawar dot cut. Ah ini ya. Coba saya compile. Error. Cut text. Oh ya. Dia harus membuat referensi self ternyata. Meskipun dia tidak memanggil atribut data, tetap harus dikasih self. Nah, meskipun dia, berarti ini aturan sintak dari si Python. Jadi aturan sintak dari si Python, meskipun dia itu bentuknya atau prosedur, mau prosedur atau fungsi yang mengembalikan nilai ya, jadi mau mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, itu mau dia mengakses data yang ada di atributnya, mau yang tidak, itu tetap wajib menggunakan self. Jadi tadi saya sudah coba seperti ini, nggak mau dia. Dia nggak mau, dia error. Dia memang sintaknya seperti itu. Tetap harus dikasih self. Nah, ini kita panggil di mawarket. Kenapa kok ini tidak taruh di dalam print, Pak? Karena dia tidak mengembalikan nilai, nggak ada returnnya di sini. Dia kan langsung ngeprint aja. Kalau kita kasih print lagi, nanti yang keluar adalah none. Dulu saya pernah jelaskan waktu belajar fungsi. Nah, none. Kenapa none? Karena dia pada dasarnya kalau kita nggak kasih return, dia akan mengembalikan return none. Kok besar semua? By default dia returnnya none. Kalau kita pengen menganggap ini sebagai fungsi tanpa pengembalian atau prosedur, maka caranya bukan di assign atau dipanggil di suatu nilai. Assign itu misalnya A sama dengan kayak gini, bukan. Jadi langsung saja dipanggil seperti ini. Kalau umur tadi kan masih bisa di-assign, misalnya tampung saja UMR, tem gitu sama dengan mawar dot umur. Nah, ini masih bisa, boleh, karena dia mengembalikan integer lalu ditampung di suatu variabel UMR tem, itu boleh. Tapi kalau yang dia itu tidak mengembalikan nilai, by default dia return none. Ini by default kita nggak tulis. Makanya cara pemanggilannya untuk prosedur juga berbeda. Ya mirip sama seperti kalian cara memanggil prosedur dan yang satunya cara memanggil fungsi. Atau cara memanggil fungsi tanpa pengembalian dan cara memanggil fungsi tanpa pengembalian. Jadi ini seperti ini saja. Ini tidak usah, tapi ini bisa ya. Jadi kalau kalian mau coba, ini bisa dicoba gitu. Kalau setelah itu di print UMR tem itu juga bisa. Oh tadi sudah ke blok. Nah ini bisa. Di uncomment codingnya ini pun juga bisa. Mawar cut, lalu yang satunya melatih cut juga bisa dipanggil melatih dot cut. Gini. Nah ini cuma keterangan saja, ini cuma keterangan saja. Nah itu metode yang biasa. Kalau kalian mau panggil metodenya yang sesuai dengan kelasnya itu ya kalian kasih keterangan. Nah oke.
Tadi kita kembali ke sini. Ketika kita ngeprint si mawar, ini tak pindah ke bawah ya. Ketika kita ngeprint si mawar, kemudian ketika kita ngeprint si melati, ini kan keluarnya informasi seperti ini kan tidak bagus ya. Ini apa ini jelek gitu kan. Pak tambahin lagi dong atributnya nama gitu, oke lah. Ini mawar itu kan nama alias, melati juga nama alias ya, kita gunakan atribut data nama. Boleh kita tambahkan nama. Kosongan by default. Kita berikan self. Kita modifikasi ya. Ini nama. Kok nama nm. Lalu kita membuat get satu lagi. Get nama ini misalnya. Jadi kita bisa ngeset namanya si mawar itu sebetulnya siapa sih? Ya. Nah, kita ngeset langsung namanya si mawar itu sebetulnya adalah siapa ini? Mau diisi siapa ini? Aji. Aji. Mawar itu ternyata Aji. Terus habis itu melati. Melati itu siapa ya enaknya ya? Eki, oke. Si mawar itu Aji, ternyata si melati itu Eki kan? Oke lah. Lalu saya print namanya si mawar. Jadi mawar, nama asli si mawar. Nah, ketahuan deh sekarang. Mawar.get nama. Oh, ini masih get umur, ini belum tak rename, get nama. Nah, sekarang kita punya get nama, mawar get nama, gini. Terus ini melati juga sama, biar enggak itu. Nama asli si melati. Nah, kayak gini kan keren. Nama asli si mawar Aji, ya kan? Nama asli si melati Aji. Loh, kok Aji juga? Itu masih ini mawar, sorry, yang dipanggil melati ya objeknya. Objeknya melati dot metodenya get mawar, jangan keliru. Nah, nama asli si melati Egi. Oke. Akhirnya kita tahu sekarang si mawar dan melati. Nah, kita kalau ngeprint objeknya itu kan selama ini seperti ini ya. Bagaimana kalau ketika ngeprint objeknya itu bentuk formatnya itu biar keren itu seperti ini. Misalnya tadi namanya Aji gitu atau Eki gitu kan. Biar keren seperti ini. Nah, Python itu menyediakan banyak sekali metode spesial. Jadi kalau kita cari di Google metode spesial di Python pakai bahasa Inggris saja wis. Special method in Python itu banyak sekali. Saya sendiri juga nggak apa. Ini ada init itu juga spesial method untuk konstruktor. Kemudian str. Ini banyak sekali, ada init, ada str, itu fungsinya macam-macam. Str itu biar tidak formal, informal itu maksudnya itu supaya ini kan formal ini. Formal itu dia memberikan informasi yang jelas kan? Atau informatif lah istilahnya. Uninformatif berarti dia tidak terlalu informatif ya. Kita pengen yang penting aja yang kita tampilkan. Jadi special method yang berikutnya yang akan kita buat di dalam pacar ini adalah str. Special method untuk gimana ya? Memberikan informasi di ini bahasa gampangannya ya, untuk memberikan informasi saat objek di print. Informasi bebas terserah gitu atau terserah itu saat objek itu di print. Nah, kita sudah kayak gini terus def ini sintaknya seperti ini by default.
Ini nggak boleh diedit-edit, memang bawaan dari Python-nya. Kalau special method itu seperti ini. Ini boleh ditambahi variabel. Saya tidak tahu kalau str itu boleh ditambahi parameter atau tidak. Ya, by default dia punya satu parameter yang mereferensi ke atribut data, yaitu self. Tapi saya tidak menganggap ini ada parameternya, sekali lagi, karena by default di semua metode yang ada di kelas pacar ini harus ada self-nya depannya. Nah, setelah itu kita coba untuk melakukan return. Nah, sekarang kita coba return biar keren ya, kayak gini. Kita pakai string concat, save, kita ambil referensi nama, kita ambil referensi nama, string concat lagi. Jadi biar keren, biar nanti kalau di outputkan si Mawar, keluarnya Aji, lalu si siapa ini nama, si Melati itu tadi Egi ya. Nah, gini. Nah, keluarnya Aji sama Egi. Ini yang susah kalau ada error. Kalau ada error susah ini. Kenapa? Karena informasi ini penting sebetulnya untuk kita ngetrace kesalahan program itu di mana, karena di sini sudah lumayan komplit. Tapi kalau ini untuk memudahkan tadi ya, supaya kalau di print itu dia langsung keluar, di print objeknya tanpa melalui dot nama gitu ya, langsung gini, yaitu dikasih seperti ini. Nah, ini special method yang disediakan Python. Nah, sekarang kita coba mau menghitung rata-rata umur dari semua pacar yang kita miliki. Di sini kan kita punya pacar Mawar sama Melati kan. Ini saya tidak membicarakan gender ya di sini ya, karena ini membingungkan ya. Jadi ada special method yang disebut dengan add. Nah, jadi special method yang lain contohnya add. Special method untuk menjumlahkan. Jadi dia namanya def add. Ada self, kemudian dia diberi others. Others di sini mereferensi atau bebas, ini mau dikasih nama apa, bebas, others, pokoknya ada satu lagi di mana dia akan mereferensi self yang lain dari objek yang lain. Jadi self other ini, other ya. Tujuannya kita adalah untuk menjumlahkan dulu. Ini add itu kan gunanya untuk menjumlahkan. Return misalnya self umur ditambah dengan other dot umur. Seandainya other itu dia punya umur. Nah, ini kerennya kita tidak panggil metode tetapi pakai plus, operator plus. Kerennya itu. Jadi begini. Jadi kita bisa membuat rata-rata langsung, jadi print rata-rata usia semua pacar saya. Di sini kita punya dua objek pacar gitu. Caranya gimana? Gampang. Gampang, kok bisa gampang? Ya bisa karena tinggal kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja si Mawar dengan Melati. Lalu setelah ditambahkan dibagi 2. Oke. Karena kita punya dua objek. Rata-rata usia semua pacar saya 19,0. Dia tidak error. Atau kita buat variabel rata-rata sama dengan Mawar ditambah Melati dibagi 2. Yang dimaksud di sini adalah penjumlahan di sini itu dari umur yang ada di sini. Self umur ditambah other umur. Kerennya adalah kita tidak perlu memanggil, jadi tidak perlu seperti ini kerennya. Mawar dot apa itu add seperti ini terus Melati. Nah, kita tidak perlu menggunakan cara seperti ini, meskipun ini juga bisa mungkin. Jadi ini nggak bisa kayak. Jadi ini rata-rata ya kita panggil. Kita tidak perlu repot-repot membuat ini. Jadi kalau mau membuat ini bisa. Jadi
Ini yang tidak pakai special method ya. Tidak pakai special method itu saya buat sendiri namanya tambah. Tambah. Ini tidak pakai operator plus. Jadi caranya ya ini tambah. Begini, mawar dot tambah, kita panggil salah satu dari sini, mau melatih boleh, tapi isiannya yang satunya itu adalah objek yang lain, misalnya melatih. Nah ini kalau kita mau hitung rata-ratanya juga bisa, ini rata-rata manual, jadi ini dibagi dua ya, ini yang satu rata-rata otomatis melalui special method add. Ini yang otomatis. Ini yang manual. Nah, jadi rata-rata usia semua pacar manual sama kan hasilnya? Sama. Tapi caranya itu, cara codingnya itu lebih keren yang bawah. Karena sudah disediakan Python untuk menggunakan operasi plus. Kerennya itu ini. Nah ini kalau ini tidak pakai operator plus. Oke, sampai sini dulu. Ini masih banyak lagi special method, itu ada banyak, saya sampai tidak hafal. Kalian cari-cari tahu sendiri di Google. Lalu begini. Nah, saya ini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Udah itu toh. Pak, saya mau tanya Pak, itu untuk yang buat underscore-underscorean itu 1 atau 2 Pak itu Pak underscore? 2. Semua underscore yang di Python yang dia itu sifatnya adalah spesial kayak gitu sudah disediakan Python itu biasanya 2 kali. 2 underscore di depan sama 2 underscore di belakang. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kalian menemukan error? Cara untuk jika kalian menemukan error, katakanlah cut ini kan tadi misalnya tipe ini saya tipokan, tipenya keterlaluan ya, misalnya. Itu saya compile kan error. Pacar objek has no attribute cut. Nah, berarti cek atribut data sama metodenya. Kira-kira ada nggak cut ini? Kalau nggak ada ya, nanda kalian cari aja. Kalau ini cari aja di Google ya, atribut error ini di copy, terus dicari di Google Python spasi atribut error. Nah nanti ada banyak sekali kenapa kok bisa atribut error, kan bisa lihat di atribut error, G4G atau banyak sekali ya yang itu membahas. Cuman ini saya besarkan aja. Cuman ada satu website khusus bagi programmer yang terpercaya, yang paling mudah, yang dia itu langsung ngasih jawaban. Namanya adalah Stack Overflow. Jadi ini sekali lagi saya tidak di endorse ya, maksudnya tidak di cuman ada satu website yang dia itu memang memberikan jawaban. Jadi kalau kalian pengen cari-cari yang ya dari sekian banyak pilihan ya pilih yang dari Stack Overflow. Ini kenapa magnifier saya macet sebentar. Macet ini. Oke, sudah. Jadi kalau kalian programmer nggak kenal sama Stack Overflow, atribut error berarti tidak ditemukan. Nah, nanti ada keterangannya yang default paling tinggi. Meskipun ini yang dibahas berbeda, tapi kan kalian tahu, tapi bahasa Inggris ya. Jadi biasanya dia tidak diimport atau dia nggak ada, mesti kan nanti ngomongnya seperti itu. Contohnya.
Itu kalian bisa main-main di Stack Overflow ini. Terus kalau kalian butuh sesuatu spesial method yang lain ya coba aja cari di Google. Keywordnya apa? Kan bisa cari di website Geek4Geek. Itu bagus, itu lumayan bagus itu buat Python. Banyak sekali. Atau dari Python dokumentasinya. Tapi kalau Python dokumentasi itu biasanya sulit dimengerti. Jadi saya lebih suka baca error yang saya cari itu di Stack Overflow. Gitu, jadi jangan panik. Kalau ada error dibaca pelan-pelan errornya apa, gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau seandainya coding kita itu, ini kan tadi saya bilang bahwa kode yang ada di dalam main ini kan semuanya abstraksi ya, atau cara gampangnya aja, manggil-manggil aja. Jadi programmer yang menggunakan di sini itu adalah programmer klien sekali lagi. Nah, yang membuat ini itu adalah programmer provider. Oh, bisa seperti ini ya. Tadi saya klik apa ya? Oh, bisa diginikan. Oh, ini begini. Oke, siap. Jadi kalau seandainya ini terpisah file itu juga bisa. Jadi ini kita pisahkan yang dibuat programmer provider itu sebagai library. Ini saya pisahkan. Gini. Lalu saya save, saya kasih nama pacar.py, saya save satu direktori dengan lat, syaratnya harus satu direktori, biar gampang. Kita save pacar.py, satu direktori itu satu folder itu. Nah, kalau sudah, ini error semua kan? Error, nah kita harus lakukan import pacar. Tapi kalau kita gunakan import seperti ini, nanti kita harus panggil pacar.pacar. Kelamaan. Kita gunakan model import yang kedua. Model import yang kedua, yaitu dengan from pacar, kita import semua. Semua itu disimbolkan dengan bintang. Mau atribut data, metode-metodenya, itu seperti itu. Jadi tidak perlu kita buat pacar itu nggak perlu, jadi langsung aja pacar itu dikenali. Seperti ini. Nah, ini lebih keren. Udah. Kita coba compile, run, sama. Sekarang kita sudah bisa memisahkan library coding kita di kelas yang sendiri. Biasanya kalau programmer itu kan dia buat banyak kelas itu dipisah-pisah filenya. Biasanya seperti itu. Supaya mudah manajemen filenya. Nah, ini dua file. Tapi kenapa kok di yang saya contohkan kalian itu satu file? Karena di code runner-nya si Kulino itu kan harus satu file. Saya nggak tahu caranya supaya dia bisa manggil library. Jadi terpaksa ya saya buat satu file, tak tumpuk di atasnya aja. Jadi satu file import itu sebetulnya menumpuk coding kita yang ada di atasnya. Gampangannya kayak gitulah. Jadi kita memanggil coding kita, menempelkan coding kita itu ya coding library-nya tadi di coding kita. Tuh. Kalau pengen spesifik ke metodenya tertentu yang dipanggil, kita panggil ya get umur saja. Berarti nanti yang lain get nama itu error. Kalau kalian manggil get nama, pacar tok ini juga error. Jadi kalau pengen spesifik bukan bintang ya, bukan bintang, itu gini, import umur, terus from pacar. Ini atributnya ya. Umur nggak boleh. Ternyata yang method saja. Get umur. Lalu from pacar import get nama. Biar ringkas ini bisa dikasih koma. Nah, kayak gini. Ini berarti nggak usah. Nah, ini bisa. Pacarnya error, tapi lah pacarnya ini kita pakai malah jadi rumit ya. Kalau pengen satu-satu. Import pacar. Nah, ini jadi rumit. Oh, pacarnya nggak bisa. Berarti from pacar import pacar. Nama kelasnya. Error nggak ada. Nah, ini.
Ini satu-satu. Kalau pengen semua ya langsung saja, mendingan pakai bintang saja. Kita import semua yang ada di dalam pacar ini. Jadi tidak usah repot-repot. Cuman ya kalau kalian benar-benar fokus ke space, ruang sama memori gitu, barangkali biar filenya tidak besar ketika dikompil atau ketika tidak lama, ketika di run itu, ya dipanggilnya satu-satu. Itu. Ya nggak apa-apa lah. Sementara ini karena program kita masih kecil, jadi pakai yang ini dulu. Oke. Sudah. Banyak sekali ilmu yang didapat. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Insya Allah tidak, Pak. Tenan lho Ki? Wis mulai paham tenan lho Ki? Sedikit-sedikit, Pak. Sambil mempelajari, Pak. Oke. Ini saya rekam, jadi nanti tak upload wes di di YouTube. Ya nanti saya lihat rekamannya dulu, Ding. Oke. Benar ini sudah paham? Sedikit-sedikit atau masih tidak sama sekali? Wah, itu sulit itu. Berarti banget itu, Pak. Oke. Sekarang paham, Pak. Nggak tahu nanti. Nah, makanya dicatat. Ini videonya saya rekam, jadi nanti bisa dibuka lagi. Tak share. Sudah? Ini saya nerangkan udah 1,5 jam loh. Ya Pak, kuotanya sudah banyak Pak, yang habis. Oke, kuotanya sudah habis. Oke, siap. Baik. Jadi itu saja ya. Jadi itu saja sih. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut lagi, gimana ya? Kan Python itu kan sekarang kan salah satu bahasa pemrograman yang populer. Jadi kalau kalian pengen membuat apapun, misalnya yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bagus atau aplikasi-aplikasi berbasis AI, kecerdasan buatan, itu kalian bisa main-main juga. Jadi kalian karena banyak sekali sekarang memang tahun 2019 itu, dari tahun 2019 populer, bahasa pemrograman paling populer itu memang Python. Jadi banyak orang yang bahas Python untuk apapun aplikasi itu. Jadi tidak usah khawatir, gitu ya. Sebetulnya saya mau kasih contoh lagi yang lebih kompleks daripada di tugas-tugas yang saya berikan ke kalian. Cuman ya kayaknya yang tugasnya itu saja sudah pusing. Jadi ya sudah itu sajalah. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Benar ini? Sebelum saya tutup? Tidak. Benar, tidak. Kalau tidak, baiklah saya akan stop rekamannya. Terima kasih sudah melihat video ini ya. Jadi semoga bermanfaat. Besok semoga bisa mengerjakan ujiannya. Ya Pak, amin, amin. Oke, terima kasih.